Hatiku siap, ya Allah. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, dan bermazmur bagimu di antara suku bangsa.
Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kita karena Dia sungguh ajaib, Dia sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Karena kembali lagi kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena berkat kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi di tempat ini. Maupun Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah masing-masing. Kita boleh berada karena semua hanya dalam penyertaan Tuhan. Yang setuju kita katakan amin. Haleluya. Untuk itu saya undang kita semuanya sama-sama bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah, kita memuji dan kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan sebagaimana kami ada. Itu semua hanya berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan akhir-akhir ini Tuhan di dunia ini Tuhan bergoncang Tuhan, kami tahu Engkau tetap Allah kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap sungguh luar biasa dan mengagumkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Engkau tutup bungkus Tuhan ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Hanya ini doa kami kepadamu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah dan memuji Tuhan, haleluya. Katakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur Tuhan, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, haleluya, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami Tuhan, tak terselami pikiranmu. Tak terukur panjang kasih setiamu, tak terukur, haleluya, panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, ya benar Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap. Katakan ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain yang benar Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap. Katakan ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Ya benar Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Tuhan, haleluya. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, haleluya. Tak tergoyahkan,
Tuhan, Kau sungguh luar biasa, teramat baik Tuhan. Oh lala borala boshete, ikara lama bagimu segala pujian, segala sembah kami Tuhan. Orang lamo shende, ikara lama lamo. You are worthy to be praised. You are holy, holy Lord. Kau luar biasa, teramat baik Tuhan. Katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Allah di hidupku, Tiada yang lain benar Tuhan. tiada yang lain. Hanya Engkau Allah kami dulu sekarang sampai selamanya Engkau tidak pernah berubah. Haleluya. Kau Tuhan, Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang. Haleluya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah, ku sembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Haleluya Lord, nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Bukan atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian dan hormat, haleluya. pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi namamu Tuhan. Kau sungguh luar biasa Tuhan.
Tuhan, segala puji kami, segala hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami siap Tuhan, mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia sanggup, dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua amin, disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak haleluya pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, haleluya, yang tak pernah timbul di dalam hati. Katakan semua amin, disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah Tuhan, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati kami, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua amin, disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, Dulu, sekarang, dan selamanya. dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya, berikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saat ini mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa
apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, ku tak membawa apapun juga Tuhan, apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua, ku tinggal semua. haleluya. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang kami punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal secara bersama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang kami punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya Tuhan, inilah yang ku punya. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebagai hamba Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, diserahkan kepada yang membawa hati Tuhan. sebagai hamba yang mau taat dan setia Padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. 1 tahun lebih ya Tuhan, pandemi melanda seluruh dunia. Kalau kami ada hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan.
Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Semua karena kebaikan-Mu. Kau pelihara kami Tuhan. Di tengah-tengah banyak tantangan ya Tuhan. Di mana banyak PSBB Tuhan. Di mana banyak pembatasan-pembatasan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh menikmati segala berkat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah pagi ini Kau yang berbicara Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Kau yang tuntun kami, beri kami pengertian. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan, amin. Ya silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat pagi semua dalam keadaan baik. Nah, baik ya, semua hari ini kita pakai masker ya. Hari ini ya Pak Filipus bilang temanya tentang integritas. Integritas itu sesuatu yang gampang diucapkan, tetapi jujur gampang nggak dilakukan. Ya, sesuatu yang gampang diucapkan, tetapi untuk dilakukan tuh nggak gampang Bapak Ibu ya. Boleh siapa? Multimedia bantu munculin PowerPoint. Langsung aja. Ya saya bacain arti integritas. Nah, saya bacakan arti integritas dulu ya. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan. Jadi biar kita tahu apa itu integritas ya. Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Nah, bisa dengan kata lain katakan integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Nilai dan prinsip sama nggak dengan tindakan kita? Hari ini kita berkata kita anak Tuhan, kita orang Kristen. Patokan kita apa? Prinsip kita apa? Prinsip kita ya Bible. Prinsip kita ya Alkitab. Yang setuju katakan amin. Alkitab kan pegangan kita, apalagi yang mau kita pegang dalam hidup ini selain Alkitab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya adalah waktu kita baca Alkitab, kita percaya Alkitab itu, pertanyaannya adalah tindakan kita sehari-hari apakah sama dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab? Alkitab berkata mengampuni, oh saya percaya harus mengampuni. Tapi dalam tindakan kita hari-hari, apakah kita mengampuni? Alkitab berkata kita harus mengasihi. Pertanyaannya dalam tindakan kita hari-hari, apakah kita mengasihi? Ternyata kadang kita gampang ya, saya katakan gampang bagi kita untuk berkata. Ya, saya pribadi jujur aja, gak gampang untuk integritas. Apalagi kalau nggak ada yang lihat, kalau ada yang lihat mah gampang, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat saya, wah baik, ramah. Tapi yang paling tahu saya siapa? Istri saya. Ya, kalau ada pembantu di rumah, pembantu kita yang paling tahu siapa kita. Ya, saya next PowerPoint. Nih saya ada gambarnya bagus gitu ya. Integritas ya dikatakan saya berjalan saya menjalankan apa yang saya katakan ya. Nah, ini ada di situ. Kalau pakai ini masih kacamata. Maklum lah ya. Saya menjalankan yang dikatakan. Dikatakan integritas itu adalah saya melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Nanti kita akan lihat dari Alkitab ya. Terus saya berbicara dan mengatakan kebenaran. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun menurunkan standar dan membahayakan lingkungan saya. Saya tertarik dengan poin kedua dikatakan saya melakukan hal benar walaupun tidak ada yang melihat. Itu integritas. Pertanyaannya yang harus kita jawab pagi ini. Waktu kita lagi sendirian. Waktu gak ada orang lain. Bapak Ibu yang pengusaha, Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu saudara yang sekolah. Ada orang nyontek gak? Kepepet. Kalau yang sekolah kan? Waduh sudah belajar mati-matian. Saya belajar habis-habisan, nilai saya cuma 7. Yang santai hahaha lihat tetangga atau nyontek 10.
Bisa nggak mempertahankan integritas di situ? Kita kerja mati-matian, jujur setengah mati. Berkatnya ya segitu-gitu aja gitu. Kita lihat yang santai-santai. Maaf nih, yang kemarin rame kan, sempat rame tuh. Kejadian pandemi ini kan munculin satu kasus yang cukup besar gitu kan. Ya, Kemensos gitu. Saya nggak sebut nama, saya sebut organisasinya aja. Sebenarnya saya dapat orderan, teman saya ngasih orderan ke saya. Johan, ada channel nggak? Bikin apa? Apa tuh? Sarden. Berapa? 150.000 unit. Kaleng. 300.000 kaleng. Oh gampang, saya cari dapat saya channelnya. Pertanyaannya harga berapa? Kalau bisa 5.000. Kenapa 5.000? Saya cari ke sana ke sini nggak ada yang berani. Enggak lah, saya bilang nggak mau saya. Baru ketawa booming kemarin, ya dipotong satu orang punya. Orang lagi susah dipotong masih Bapak Ibu. 10.000 seorang. Itu yang ketawa baru dari atas 10.000. Tingkat 2 10.000, tingkat 2 sampai ke bawah sisa berapa? Nah itu saya katakan itu integritas. Kita merasa nggak ada yang tahu. Apa yang kita ucapkan sama yang kita lakukan sama nggak? Apa yang kita percayai sama apa yang kita lakukan sama atau tidak dalam keseharian kita? Kita punya Allah yang luar biasa. Saya katakan Yesus Tuhan kita tuh Allah yang penuh dengan integritas. Setuju nggak? Ya next ayatnya kita baca. Ya, saya bacakan Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap ya 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu apabila kamu mencari aku. Ya, saya warna biru, nanti itu mau kita bahas. Kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah Bapak Ibu, kita lihat di ayat 10 katakan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Nah Bapak Ibu, saya mau berkata, kalau kita perhatikan keseluruhan Alkitab, apa yang Tuhan ucapkan itu selalu terjadi. Bangsa Israel ya, kalau kita lihat di Keluaran waktu mereka dijajah oleh Mesir, tepat 40 tahun. Alkitab nulis itu, tidak kurang sehari, tidak lebih sehari. Malam itu juga dibawa keluar oleh Tuhan, keluar dari mana? Dari Mesir. Tepat waktu Tuhan, Tuhan janji, Tuhan buktikan. Waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berkata bahwa apa? Permusuhan manusia dengan ular. Bicara tentang apa? Nanti akan ada kelahiran Yesus Kristus. Digenapi gak? Digenapi. Nah ini satu lagi. Di tengah-tengah pembuangan ke Babel. Bayangkan tepat 70 tahun Bapak Ibu, saya pelajarin waktu saya lihat 70 tahun pas baru orang Israel itu dibalikin ke Israel lagi. Kembali ke Israel lagi. Tuhan tuh gak pernah, Tuhan tuh saya katakan kita punya Allah yang sangat berintegritas. Ya, mau kita baik, mau kita jahat, mau kita nurut, mau kita nggak nurut sama dia, mau kita bandel, dia tetap lakukan bagian dia. Luar biasa nggak? Kalau Tuhan ngomong gini, oh kamu lagi bandel, saya nggak kasih berkat. Hari ini kita ngap-ngap semua. Hari ini kita walaupun dalam dosa, walaupun kita ngaku orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya, kita masih hidup dalam dosa, berkat Tuhan itu selalu ada. Kalau enggak Tuhan pelihara napas, Tuhan kasih. Ekonomi lagi sulit hari ini. Kalau kita jujur aja kan, betul enggak? Ya, pandemi itu bikin semua orang harus berhenti usaha, apalagi yang awal-awal itu. Tahun lalu bulan Maret, 3 bulan enggak bisa gerak sama sekali.
Kalau bukan Tuhan yang pelihara siapa Bapak Ibu? Setuju nggak? Semua Tuhan. Tuhan tuh apa? Kita punya Allah yang sangat berintegritas. Kita punya Allah yang sangat pegang janjinya. Nah sekarang kita nggak usah bahas Tuhannya lah. Karena dia pasti luar biasa. Tapi hari ini saya mau lihat kita lihat. Ya kalau kita berkata gini, oh saya anak Tuhan, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya orang Kristen, saya mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Pertanyaannya kita lakukan nggak? Ya, di ayat 13 katakan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Kamu cari aku dengan segenap mencari aku, kamu akan menemukan aku. Bapak Ibu mari ya kita lihat ini kan perjanjian lama ya. Nah sekarang kita lihat perjanjian lama, kita lihat konteksnya. Perjanjian lama, kalau orang mau cari Tuhan harus kemana? Hah? Perjanjian lama, orang kalau mau ketemu Tuhan gak ada tempat lain. Cuma satu pilihannya. Yerusalem. Bait Allah tuh ada di mana? Ada di Yerusalem. Bapak Ibu nggak ada alasan Bapak Ibu tinggal di Mesir, di Yordania, di Bethlehem, di dekat dengan Yerusalem atau paling jauh di Mesir atau dimanapun. Tapi kalau Bapak Ibu orang Yahudi pada zaman itu, kalau kita orang Yahudi yang mau cari Tuhan, nggak ada jalan lain. Setiap orang Yahudi yang mau cari Tuhan, dia harus kembali kemana? Yerusalem. Kita baca enak Yerusalem. Makanya ada setahun 3 kali kan? Ya Paskah, hari roti tidak beragi, pondok daun. Setahun 3 kali orang Israel itu harus kemana? Ke Israel, ke Yerusalem. Enak nggak? Kalau hari ini kita katakan lagi Manado ini Yerusalemnya. Manado ini Yerusalem gitu. Setahun 3 kali harus ke Manado. Yang tinggal di Manado enak nggak? Hah? Nih di sinilah Bait Allah, rumah ini nih Bait Allah nih. Yang tinggal di Manado enak nggak? Enak kan? Tinggal naik angkot, naik motor nyampe. Saya yang di Jawa gimana? Mau ibadah, mau cari Tuhan. Johan mau cari Tuhan, kau harus ke Manado. Harus ke sini, ini Yerusalem. Harus. Makanya setahun 3 kali orang Israel pergi Yerusalem. Gampang gak? Kita mah baca gampang Bapak Ibu. Saya cari tahu orang Mesir, dari Mesir mau ke Yerusalem, perjalanan pergi aja. Kalau sekarang mah enak pesawat. Ya, kita ke Israel berapa jam ya? Terbang ya? Ingat gak Pak Jeffrey? Lupa ya, aku juga lupa. Pak Filipus ingat nggak berapa jam kalau naik pesawat? Kan turun di mana? Di Dubai dulu, baru turun di Yordania, baru naik mobil bus, ya. Itu versi yang ekonomisnya gitu ya. Kalau versi mahalnya kan langsung Tel Aviv kan. Itu pun mungkin 8-9 jam. Saya cari Bapak Ibu, orang jalan kaki pada zaman itu kalau nggak naik onta jalan kaki. Dari Mesir dia ke Yerusalem harus berapa lama? 1 bulan. Balik lagi sebulan. Mau cari Tuhan? Pak, bisnis saya gimana? Pak, kerjaan saya gimana? Pak, izin Pak, saya mau sembahyang Pak. Di mana? Yerusalem. Seberapa lama? Ya pergi sebulan, balik sebulan. Udah berhenti aja kamu langsung, bos pasti ngomong gitu. Betul nggak? Yang punya karyawan, yang punya perusahaan mau kerjanya gitu, karyawannya Pak izin Pak kemana? Sembayang Pak. Nah kamu bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan orang Israel waktu itu mau cari Tuhan, jalan kaki sebulan. Jalan kaki sebulan belum ketemu perampok. Yuk, oke lah yang pertama semangat, kayak kita saya pertama waktu ke Israel, semangat banget. 2 kali masih semangat, 3 kali udah mikir, aduh perjalanannya, tidur di jalannya, susah tidurnya. Ini bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara.
bertahun-tahun. Nah hari ini kita orang percaya kita dapat Yesus Kristus. Punya Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya kita sungguh-sungguh gak cari Tuhan? Kita berusaha sungguh-sungguh gak? Atau kita main-main? Ya coba yuk next ayatnya, ini 30 menit cuman. Bacain ini, saya pengen sharing dari ayat ini, saya diberkati ya. Waktu saya belajar, saya dapat pelajaran ini. Ya Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai 27. Ini Paulus ya. Paulus pergi berdiri di Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, yang adalah apa? Tuhan atas langit dan bumi." Ini Paulus yang ngomong ya. "Tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan apa? Hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka." Ya, ayat 27, "Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing." Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, ya sejarahnya sedikit aja. Ini cerita tentang di Athena. Jadi di Athena tuh waktu Paulus jalan-jalan, Paulus lihat ada apa tuh? Ada satu mezbah ditulis Allah yang tidak dikenal. Paulus tuh luar biasa hikmatnya ya. Dia pakai itu untuk masuk penginjilan. Dari kata-kata itu dia bilang, Allah yang tidak kamu kenal itulah yang aku akan ceritakan, aku kenalkan sama kamu. Ya, jadi ternyata apa? Kenapa ada mezbah Allah yang tidak dikenal? Jadi orang Yunani pada masa itu, kalau dia mau kasih persembahan, mereka akan lepasin kambing. Nah kambing ini bergerombol kemana? Kalau kambing ini bergerombol ke mezbahnya Zeus, patung Zeus, oh berarti Zeus lagi marah, dia yang minta persembahan, dikasih dewa Zeus persembahan. Oh Dewi apa, Artemis lagi marah. Nanti setiap kali mereka mau kasih persembahan, kambing-kambing ini, lihat kambing ini kemana. Nah satu kali kambing ini ketulis satu mezbah yang gak ada, bukan dewa siapa-siapa, batu aja. Ada satu batu ke sana terus. Siapa ini? Orang Yahudi tanya, siapa ini? Akhirnya mereka tulis Allah yang tidak dikenal. Nah itu ternyata dipakai Tuhan untuk apa? Dipakai Tuhan supaya waktu Paulus datang ke Athena, itu yang dipakai. Allah yang tidak kamu kenal itu yang akan kuperkenalkan sama kamu. Yaitu apa? Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Paulus memperkenalkan kepada orang Yahudi, Yunani, bahwa yang kukenalkan adalah Allah pencipta langit bumi, tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan manusia. Nah ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Hari ini, ya kalau kita bicara tentang integritas hari ini, tanpa sadar pertanyaannya gini, berapa banyak ya, kecuali yang di sini ya, amin. Berapa banyak orang di gereja kelihatan kudus? Berapa banyak orang di gereja kelihatan baik? Hari Minggu 2 jam dalam gereja, 3 jam dalam gereja, dia begitu kudus, begitu baik. Pertanyaannya di luar sana gimana? Melangkah keluar pintu ini, di dalam rumah tangga gimana? Melangkah keluar dari pintu gereja, di dalam usaha gimana? Melangkah keluar dari pintu gereja, dalam pekerjaannya bagaimana? Apakah sama waktu hidup dalam gereja, kita datang ke gereja, sama waktu kita di luar gereja? Kalau kita di gereja, saya katakan di dalam gereja kita begitu kudus, kita begitu baik, di luar kita yang tahu siapa kita. Berarti kita nggak sadar, cuma kita berkata gini, Bapak Ibu, maaf ya, kita cuma bilang Tuhan tuh adanya cuma di gereja. Padahal kita pribadi tahu Allah maha hadir dimanapun ada.
Di mana-mana ada Immanuel, Allah beserta kita. Setuju nggak? Tapi kenapa kita bisa hanya hidup kudus? Kenapa kita hanya bisa hidup benar? Kenapa kita perkataan kita hanya bisa sopan waktu di dalam gereja? Kenapa? Hidup orang sampai bilang ini, kenapa ya kamu di gereja baik banget, tapi di luar kok beda, samalah dengan kami gitu. Nah itu integritas gak? Kalau bicara integritas kita gak integritas Bapak Ibu. Kita cuman kamuflase. Padahal dan gak sadar kita jadikan Tuhan tuh hanya sebatas ada di kuil. Kita orang percaya punya Allah pencipta langit dan bumi, tapi kita jadikan Yesus tuh hanya sebatas ada di dalam kuil seperti orang Athena. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita hanya berbuat baik saat kita di dalam gereja. Atau kita berbuat baik saat kita ketemu komunitas kita, orang gereja ini. Kita jujur di gereja. Kita kudus di gereja. Kita berkata sopan di gereja. Tapi di hari-hari sehari-hari kita hidup seenak-enak kita. Kita hidup jauh, bertolak belakang dengan firman Tuhan yang kita percayai Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu yang apa? Kepada semua orang. Ayat 26, dari satu orang saja ia menjadikan semua bangsa. Dari siapa? Dari Adam. Satu orang, tapi sekarang 7 miliar manusia. Yang hebatnya 7 miliar manusia, tidak ada satupun sidik jarinya sama. Tidak ada satupun wajahnya sama. Mirip-mirip adalah ya. Luar biasa gak? Kebayang gak Bapak Ibu? Bikin 7 miliar manusia, gak ada yang sama sekali. Sidik jarinya tuh, kebayang saya mikir gimana ngerubah 7 sidik jari ini ya. Itu Tuhan kita yang luar biasa, amin. Umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Bapak Ibu Saudara, saya rindu sharing ini. Kenapa setiap Bapak Ibu Saudara dan saya tuh mengalami pergumulan demi pergumulan. Setiap orang hidup masih ada pergumulan, betul gak? Bapak Ibu pernah kepikir gak? Saya mikir gini, iya. Pernah gak kepikir, kenapa? Satu, ya kalau bicara ngomong lahir, saya lahir di Sumatera. Terus kuliah di Bandung, di Jawa. Menikah sama orang Sulawesi. Kenapa? Saya sarjana ekonomi. Terus melayani Tuhan sepenuh waktu. Terus sekarang saya mulai bangun usaha. Kenapa? Kebetulan Bapak Ibu ya, ada yang lahir nggak saya percaya nggak semua lahir di Manado. Kenapa hari ini Tuhan taruh di Manado? Ini Bible jelas ngomong ini Bapak Ibu. Alkitab jelas berkata, mendiami seluruh muka bumi, ia menentukan musim-musim bagi mereka, musim-musim bagi kita Bapak Ibu. Ada musim kita bersuka cita, ada musim kita lagi mengalami pergumulan, ada musim apa? Ya kita harus merintis usaha, ada musim kita lagi diberkati, lagi enjoy. Ya, hari ini maupun apapun yang musim yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, yang penting saya mau katakan jangan putus asa. Kenapa ada batas? Berapa banyak kita kadang begini, seandainya aku diberkati, aku akan bisa lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Pernah gak ada yang ngomong gitu? Kalau aku diberkati kaya raya, gereja mau butuh apa, aku bisa kasih. Pernah gak ngomong gitu? Tapi kenapa Tuhan gak kasih ya? Itu batas-batas Bapak Ibu. Ada di satu sisi ekonomi baik, keluarga harus punya banyak tantangan. Ada yang keluarganya baik, ekonominya ada tantangan.
Pasti setiap orang punya tantangan. Ada semuanya baik-baik kelihatan, tapi apa tantangannya? Dia nggak bisa lepas dari narkoba. Kita lihat banyak kejadian seperti itu. Kenapa? Ternyata ayat 27 Bapak Ibu. Kalau kita ngomong orang percaya, orang Kristen, ternyata apa? Semua yang Bapak Ibu Saudara alami dan saya alami itu tujuannya untuk apa? Kita mencari Dia. Orang Israel mau cari Tuhan 1 bulan jalan ke Yerusalem. Hari ini apa upaya Bapak Ibu Saudara dan saya mencari Tuhan? Upayanya apa? Baca Alkitab aja susah? Betul nggak? Ini masih luar biasa nih, penuh gereja. Pandemi penuh gereja. Berarti kan sayang sama Tuhan semua. Tapi pertanyaannya apakah kita mau meningkatkan? Bapak Ibu hidup kalau nggak ada Tuhan, nggak akan pernah ada kata cukup. Ya, dulu saya miskin. Aduh, seandainya punya duit 1 juta aja kayaknya seneng saya. Tuhan kasih 1 juta Bapak Ibu. Waduh, 1 juta gede. Pertama-tama dapat duit 1 juta tuh. Aduh, terus naik lagi Bapak Ibu. Seandainya punya duit 10 juta. Dapat duit 10 juta. Sempat lihat duit 10 juta. Sempat pegang 10 juta. Sempat ada di rekening 10 juta. Cukup? Cukup Bapak Ibu. Seandainya punya 100 juta. Puji Tuhan sempat ngalamin lah punya duit 100 juta. Makanya bisa beli rumah kan. Sekarang mikir, seandainya punya duit 1 miliar. Nah ini yang belum kecapai. Tapi dari situ saya belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dikasih berapapun, Bapak Ibu dan saya mau dikasih berapapun, tidak ada pernah kata cukup selama kita gak ketemu Tuhan Yesus. Selama kita gak menemukan Yesus Kristus, tidak akan pernah ada kata cukup. Menteri Sosial yang kemarin terjerat korupsi, kekayaannya bukan miskin Bapak Ibu, kalau gak salah 75 miliaran kekayaan dia. Saya bilang, 75 miliar, semiliar ya udah bahasa Prancis sama ban-ban kamsia. Kenapa orang korupsi? Maaf nih, mantan ketua DPR, kekayaannya berapa puluh miliar, ratus miliar. Kenapa dia masih korupsi? Dia yang tadi percaya Tuhan, dia tinggalin Tuhan. Percaya Yesus, tinggalin Yesus. Gak akan pernah ada kata cukup. Tapi hari ini Bapak Ibu, ya manusia kalau gak ada Yesus, ya, kalau nggak dari sisi ekonomi, pasti dari sisi yang lain kurang terus, ya. Makanya apa? Waktu kita temukan Yesus itulah ada kata puas Bapak Ibu. Karakter kita pasti berubah. Amin. Karakter tuh berubah kalau kita ketemu Tuhan. Perlu perjuangan nggak? Perlu perjuangan. Saya belajar Bapak Ibu. Ya, saya 27 tahun jadi orang Kristen. Waktu saya menemukan ini, saya baru ngerti Bapak Ibu. Ya, padahal saya ngerasa saya udah cari Tuhan sungguh-sungguh, habis-habisan, bahkan kasih hidup saya. Ternyata waktu saya dapat pengertian ini, saya bilang, wah masih jauh saya. Masih jauh dari mengenal Tuhan. Buktinya apa? Ya itu istri yang tahu lah. Amin Bapak Ibu. Mau cari Tuhan sungguh-sungguh? Mau jadi orang yang berintegritas? Kalau hari ini kita bilang, oh saya orang percaya, orang Kristen, saya percaya Alkitab. Pertanyaan, kalau kita percaya Alkitab, kita baca. Nah integritasnya apa? Kita lakukan Bapak Ibu. Susah gak ngelakukan firman Tuhan? Saya mau ngomong, susah Bapak Ibu. Melakukan firman Tuhan itu sangat sulit. Tapi pertanyaannya, kita mau atau tidak mau? Satu itu. Kedua, Bapak Ibu ada lingkungan ini. Ini lingkungan kerajaan Tuhan. Ini yang membuat kita bisa saling membangun, saling bertumbuh. Makanya ada apa? Kuliah. Ya nanti kalau sudah pandemi lewat ya. Tapi jangan sungkan, hari ini ada Zoom, ada telepon. Kalau lagi dalam pergumulan, telepon Pak Gembala, telepon siapa yang kalian percaya, yang dekat. Saya lagi bergumul nih, pikiran jahat. Saya lagi bergumul nih, terikat dosa ini, berani nggak?
Kan integritas bicara kalau kita di gereja terang, mestinya di luar terang juga kan. Jangan sampai di gereja terang, di luar gelap. Terus yakin masuk surga. Saya cari tahu Matius 7, 21, 22, 23 itu. Itu yang paling saya takutin Bapak Ibu. Enyaklah engkau segala pembuat kejahatan. Saya takut Tuhan ngomong gitu sama saya. Kok jadi tegang semua? Udah selesai ya, setengah jam pas ya. Pas setengah jam kita bangkit berdiri Bapak Ibu. WL bantu lagu apa ya? Kita membawa aja. Mari Bapak Ibu, sambil kita naikkan pujian ini, kita renungkan, ingat sedikit firman Tuhan tadi. Pulang gak bawa apa-apa Bapak Ibu. Tinggal, gak sempet bilang gini, nak titip warisan ya gini, gak sempet. Ya, saya di Bandung ketemu orang yang super kaya Bapak Ibu. Super duper kaya. Saya diundang ke rumah dia sama istri saya tuh, kita lihat rumahnya. Itu rumah di atas tanah 5.000, kolam renang. Tapi yang tinggal cuma pembantunya. Dia waktu meninggal gak sempet bikin wasiat, gak sempet bikin apa. Meninggal ya tinggal semua. Yang di bumi ini sementara Bapak Ibu. Kejar yang di atas itu. Tapi yang di bumi juga jangan jadi malas-malas kerja kita. Orang lihat rajin gereja tapi hidup malas-malesan, gak jadi berkat Bapak Ibu. Kerja harus rajin, tapi seimbang. Amin. Jujur sesuai firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ngomong lakukan Bapak Ibu. Sulit ngomong, Pak sulit aku lakukan firman Tuhan ini. Ngampuni orang saya sulit Pak, dia nyakitin saya. Mengampuni itu gak susah, mengasihi gak gampang Pak. Saya sulit mengasihi, tapi saya mau. Lepas dari dosa Pak, saya susah lepas dari dosa. Dosa apa? Ngomong, cari teman, cari yang Bapak Ibu percayai. Kalau Bapak Ibu percaya dengan Bapak Gembala, Bapak Ibu berjemaat itu ada Bapak Gembala. Kenapa Bapak Ibu gak bisa percaya Bapak dan Ibu Gembala? Bergumul sendiri, nanti jatuh sendiri, lama-lama gak mau gereja lagi. Atau ke gereja ya ke gereja lah, yang penting ke gereja dilihat. Kalau gak ke gereja nanti ditanya, dikira gak rohani. Gak usah pusing semua itu Bapak Ibu. Selama kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, ada tantangan apa, datang. Saya ngalami Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat saya, semua orang pasti pikir saya baik Bapak Ibu. Tapi istri saya tahu tuh. Satu aja contoh dosa saya, emosional saya. Semua teman di gereja saya di Bandung bilang Johan manusia paling sabar. Tapi yang mesti ngomong itu istri saya. Saya kalau kejepit, meledak marahnya. Sampai anak-anak saya bilang ini, apa sih papi? Emosi naik turun. Ada yang tahu gak? Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Teman-teman di gereja taunya Johan, Johan senyum aja. Johan ramah, tersenyum terus. Kalau yang dekat dia bilang gitu, saya bilang, kau gak tahu aku gimana. Emang mesti tunjukin nangis ke kau, marah ke kau, saya bilang. Kalau yang cukup dekat saya berani ngomong gitu. Bayangi Bapak Ibu, saya khotbah, orang lihat saya baik semua. Tapi ternyata dosa saya tuh emosional saya. Kalau sudah emosi, pikiran jahatnya banyak, mungkin saya gak lakukan. Saya gak lakukan, tapi di pikiran saya lakukan di pikiran saya. Kebayang kalau Tuhan panggil saya? Tuhan panggil saya dan Tuhan bilang, kamu gak ada mirip sekali sama saya. Ampun saya bilang. Bisa-bisa saya masuk neraka Bapak Ibu. Dan saya yakin saya masuk neraka. Karena apa? Matius 7 itu. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Tapi yang melakukan firman-Ku kata Tuhan. Wah, saya terus bertumbuh Bapak Ibu. Kalau dulu saya emosinya 10, ya angkanya 10 saya bukan emosi lah, nggak sabar, biar sabarnya saya tumbuh. Kalau sampai terakhir 70, Tuhan panggil saya ternyata emosi kesabaran saya bertumbuh jadi 70. Berarti karakter saya bertumbuh Bapak Ibu. Mungkin nggak 100%. Hari ini apa? Tantangan Bapak Ibu. Dosa apa? Anak muda dosa apa? Percabulan. Anak muda dosa percabulan, pornografi, nggak ada yang tahu.
Orang tua dosa apa? Bereskan Bapak Ibu. Ikuti firman Tuhan. Amin. Ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kami punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati sebagai nyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu ambil waktu sejenak, 1 menit sekali lagi renungkan firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang integritas hari ini, mari, apakah kita pribadi yang berintegritas? Simple Bapak Ibu. Hari ini apa yang Bapak Ibu tunjukkan di gereja? Apa yang kita tunjukkan saat kita ada di gereja? Apa yang kita tunjukkan saat kita bertemu dengan teman-teman kita di gereja? Apakah itu juga yang kita lakukan saat kita sendirian? Apakah itu juga yang kita lakukan saat tidak ada siapa-siapa yang melihat? Apakah itu juga yang kita lakukan saat kita hanya bersama dengan keluarga inti kita? Kalau ternyata berbeda Bapak Ibu, pagi ini mari kita mau berkata, Tuhan aku mau berubah, aku mau bertobat. Aku mau bertobat Tuhan. Caranya Bapak Ibu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Sampai Bapak Ibu ketemu Tuhan. Orang yang ketemu Tuhan, karakternya pasti berubah. Contoh yang pertama sangat sederhana. Yesus tuh orang yang sangat sabar. Ya, Yesus waktu dikhianati Petrus, apakah dia benci? Waktu Petrus ketemu Tuhan Yesus kembali, Tuhan tidak singgung sama sekali masalah penyangkalan diri Petrus. Mari Bapak Ibu, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, pasti kita punya karakter Kristus. Dan yang pasti Bapak Ibu, dalam setiap hal yang kita lihat di luar sana, kita pasti ingatnya Tuhan. Saya ada dikirim oleh istri saya foto. Ya, waktu saya masih di Bandung, dia kirim foto tulisan dari almarhum papi ya. Saya bacakan. Ternyata papi waktu di Bandung dia ada tulisan gini. Waktu liburan ya. Pemandangan indah, mempesona, karunia Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Karunia Allah Tuhan Yesus Kristus menciptakan bunga yang manis di padang dan menghibur hati kita. Saya waktu baca ini saya bilang hebat ya papi ya. Dia lihat bunga bisa ingat Tuhan. Kita lihat bunga ingat Tuhan enggak?
Papi mertua saya lihat pemandangan, ingat Tuhan. Itu yang saya mau belajar. Waktu saya dapat Susan kirim ini, saya bilang, iya papi ya, luar biasa ya. Kita boro-boro ingat Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita kalau kenal sama Tuhan benar-benar Bapak Ibu lagi naik motor, naik apa, lihat apapun pasti ingatnya Tuhan. Pasti ingatnya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita belajar sama-sama. Amin. Ya, teladan sudah diberikan ya oleh Bapak almarhum Bapak Gembala kita. Kita tinggal nerusin Bapak Ibu. Ayo jangan main-main. Hidup tuh 70 80. Ya, siapa yang gak pengen kaya? Saya mau ngomong jujur Bapak Ibu depan Bapak Ibu. Ini orang yang pengen kaya. Dari gak pengen kaya, dari pengen kaya, jadi gak pengen kaya, sampai pengen kaya lagi. Ini orangnya. Gak akan pernah puas Bapak Ibu. Ya, orang boleh hina kita karena kita gak punya apa-apa. Tapi kalau kita punya iman dalam Yesus Kristus, pasti satu hari kita dipermuliakan. Penganiayaan, penghinaan, aniaya, pergumulan hanya di bumi Bapak Ibu. Di surga Bapak Ibu dapat mahkota mulia sama Tuhan terus. Gak ada habis-habisnya, mana yang lebih? Kadang kita milih yang di bumi kan. Manusia tuh lebih pilih di bumi dihargai daripada dihargai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami mencari Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Kami gak tahu kapan Tuhan panggil. Benar-benar gak tahu Tuhan. Aku pribadi sudah lihat banyak orang ya Tuhan. Gak pandang umur berapa Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil pulang ya pulang semua Tuhan. Gak ada yang bisa nahan itu. Ajar kami benar-benar bisa fokus. Hati, pikiran kami bisa fokus sama Tuhan. Gak gampang Tuhan jujur. Kadang tantangan dunia ini lebih banyak ya Tuhan. Kadang dunia lebih menggoda. Ya, kehidupan dunia lebih menggiurkan jujur Tuhan. Tapi pagi ini kami diingatkan kembali firman-Mu. Kami belajar mau jadi orang yang berintegritas. Mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Mau sayang sama Tuhan sungguh-sungguh. Mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Seumur hidup kami Tuhan. Firman-Mu dalam Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Itu ternyata benar Tuhan. Benar. Kami sibuk cari Tuhan. Bekerja untuk kerajaan Tuhan. Dan mungkin di bumi kami harus bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani kami Tuhan. Tapi di atas itu semua kami bekerja untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Makasih ya untuk firman-Mu Tuhan. Materaikan dalam hati setiap kami. Biar firman-Mu bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Kita semuanya telah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Pada saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, selamat memberi dengan sukacita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya pada pagi hari ini, amin. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semuanya sama-sama bangkit berdiri, dan nanti Bapak Gembala akan tutup kita dalam doa. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Biarlah seluruh ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Dan Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti ibadah ini. Baik di gedung gereja ini, baik mereka yang secara online mengikuti ibadah ini. Berkat-berkat Tuhan, Tuhan curahkan. Diberkati segala usaha mereka, diberkati setiap pekerjaan mereka, diberkati setiap pelayanan mereka. Mereka yang masih studi Tuhan berkati dalam pendidikan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya keberhasilan dan keberuntungan Tuhan curahkan bagi jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, setiap persembahan yang sudah dibawa kepada Tuhan, Engkau membalikan berkat berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Setiap persepuluhan yang dikembalikan kepadamu, kami percaya janji kebenaran firman-Mu. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan berlimpah-limpah. Engkau menghardik segala belalang belahap dari kehidupan mereka.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan sempurna bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Mereka yang dalam persoalan Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam kesusahan Tuhan hibur dengan sukacita yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberkati setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap bawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon Tuhan pengampunan-Mu atas negeri kami. Ampunilah kami ya Bapa, pulihkanlah negeri kami Bapa. Bebaskan dari pandemi COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan lepaskan dari setiap krisis yang melanda bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan kami berserah akan seluruh pemerintahan negeri ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, khususnya Presiden kami Bapak Joko Widodo. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa menyertainya ya Bapa untuk memimpin negeri ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus seluruh pemerintahan-pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah yang kecil sekalipun. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang menyertai semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Sebentar kami akhiri ibadah ini, kami percaya kuasa dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Tudungi kami semuanya dengan darah Yesus, proteksi, perlindungan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan doa kami Bapa. Kami mengucap syukur dan kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hati kita, buka kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita di dalam kasih karunia damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua bahkan selama-lamanya. Percaya menerima berkat Tuhan bersama-sama, katakan amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Berikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan datang. Bagi